إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain rahimahullah ta'ala, dan kita mengacu pada syarah Ushulul Masarat bi bayani muhimmati masaili Al-Waraqat karangan Dr. Labib Najib hafizahullah ta'ala. Ya, kita masih di pembahasan tentang khos. Ya. Khos lawan dari am, lawan dari am. Khos khusus lawan dari umum. Ya, kemudian dibahas pembahasan selanjutnya yaitu taksis. Taksis itu mengkhususkan dari yang umum dikhususkan menjadi khusus, sehingga nanti ada lafaz anggota umum. Ketika dikhususkan maka dikeluarkan dari hukum yang umum tadi. Kemudian bahasanya taksis itu ada yang mutasil dan munfasil. Ya, taksis yang mutasil bersambung. Ya, di sini disebutkan di matan apa? Ada satu istisna, dua syarat, tiga sifah. Ya, istisna, kemudian takyid diberi qaid batasan dengan syarat. Yang ketiga ditakyid diberi batasan dengan sifat. Ya. Kita sudah membahas tentang istisna, yaitu ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Nah, kemudian agar istisnanya itu sah, ya sudah disebutkan ada syarat-syaratnya. Di sini disebutkan ada 4. Ya. Dan musonif menyebutkan 2. Ya. Kemudian ada tambahan dari pensarah 2 yang lain. Nah, kemudian di matan disebutkan wa yajuzu boleh takdimul istisna alal mustasna minhu. Ya, istisna ya. Boleh takdimul istisna. Jadi nanti mustasnanya itu didahulukan. Ya. Contohnya kita tuliskan hadara, kalau yang normal hadara at-tulabu ila zaidan. Ya. Maka ini di sini at-tulab ini mustasna minhu, ya, al mustasna minhu. Nah, ini al mustasna. Nah, lebih dahulu mustasna minhunya. Ini kondisi apa? Kondisi normal. Jadi mustasna dulu. Mustasna minhu terlebih dahulu, baru mustasna. Telah datang murid-murid kecuali Zaid. Boleh enggak kemudian mustasnanya itu didahulukan? Jadi ini disebut dulu Zaidnya. Nah, ini Zaid. Berarti sehingga seperti ini hadara. Berarti hadara apa? Atau kita illa Zaidan hadara at tulabu. Langsung kita tulis ila Zaidan. Ila Zaidan hadara at-tulab. Nah, lihat di sini mustasna minhunya diakhirkan, mustasnanya didahulukan. Jadi boleh hadara tulabu ila Zaidan, boleh pula illa Zaidan hadara at-tulabu. Sebagaimana dikatakan oleh musonif, bahwasanya beliau mengatakan wa yajuzu taqdimul istisna alal mustasna minhu.
Kemudian beliau mengatakan wa yajuzu dan boleh al istisna minal jinsi wa min ghairihi. Boleh istisna dari yang sejenis, bisa pula yang beda jenis. Misalnya kalau dikatakan seperti contoh ini jenisnya sama ya. Jenisnya kan sama. Artinya Zaid itu sejenis dengan tulab ya. Sehingga ini bagian dari tulab. Tapi boleh juga kalau jenisnya beda. Ini namanya yang sejenis ya. Kalau jenisnya beda, misalnya ada contoh li Zaidin alayya alfu dirham. Alfu dirham ila sauban. Ya. Ini kalau ada ala, ada li, nah, itu yang kena lam itu, ini ya, nanti dia yang punya hak. Ya. Kalau yang kena ala ini yang punya tanggungan. Ya. Jadi artinya li Zaidin, Zaid punya hak. Alaya yang harus aku tanggung, aku tunaikan, yaitu berapa? Alfu dinar, 1000 dinar. Ya, ini illa sauban. Ya, kecuali apa? Baju. Nah, mungkin kita tulis yang jenisnya sama dulu saja. Misalnya yang jenisnya sama berarti li Zaidin alayya alfu dirham ila mi'ata dirham. Nah, maka ini sejenis. Dari mustasna minhunya itu kan ini ya, alfu dirham. Nah, mustasnanya mi'atu dirham, sehingga sama-sama dirham, sama, ini sejenis. Artinya Zaid punya hak. Kalau di sini berarti piutang, punya piutang, alaya yang harus aku tunaikan berarti saya punya hutang. Nah, ini 1000 dirham kecuali 100, berarti pengecualian ya. Kalau sah maka utangnya berarti berapa? 900. Ya, karena apa? 1000 kecuali 100 berarti 900. Nah, ini poin pembahasannya pada sini. Dirham, 1000 dirham, 100 dirham, sama-sama dirhamnya. Nah, kemudian ini namanya sama sejenis ya. Mustasnanya itu sejenis dengan mustasna minhu. Bisa juga beda jenis. Contoh nih, Zaid punya piutang padaku, artinya saya punya hutang pada Zaid 1000 dirham. Lihat dirham ya. Kecuali bukan dirham, kecuali satu baju. Ini beda antara baju dengan dirham, kan beda. Ini namanya beda jenis ya. Mustasnanya itu tidak sejenis dengan mustasna minhu. Apa ini dibolehkan? Maka di sini disebutkan wa yajuzu, boleh. Al-istisna minal jinsi wa min ghairihi. Ya, itu tentang istisna. Kemudian kita lanjutkan, yaitu takhsis yang mutasil berikutnya, yaitu ditakyid dengan syarat. Ya, ditakyid, diberi qaid, batasan dengan syarat. Untuk contoh di Al-Quran bisa dilihat di surat At-Tolak ayat 6. Ya. Allah berfirman, wa in kunna ulati hamlim fa'anfiqu alaihina. Jika mereka itu, yaitu ulatu hamal, orang-orang wanita-wanita yang hamil, ya, ini ditalak, dia bain, itu diberi nafkah dengan catatan ingkuna ulati hamlin, jika dia wanita tersebut hamil. Ya. Jadi
kata-kata ulat hamil ini menjadi taksis. Ya, tidak semuanya yang diceraibain kemudian diberi nafkah, tapi yang hamil. Ya, ini syarat. Maka perintah untuk infak pada wanita-wanita yang ditalak, ya, itu dikhususkan yang zatuha hamil, yang hamil tadi. Ya, jadi tidak semuanya. Ini kan konteksnya bicarakan yang ditalak. Ya, nafkahnya ini kalau dia posisi hamil ini mengkhususkan dengan syarat ada in kuna. Ya. Atau ada kalimat yang bisa kita tulis, misalnya perkataan seorang suami kepada istrinya, ya, ketika mau mentalak. Misalnya dia mengatakan, ini nanti taksis dengan syarat gitu ya. Misalnya dia mengatakan, in kharajti, jika engkau keluar, ya, minadar dari rumah ini atau dari rumah itu, minadar fa'anti tolikun. Ya. Maka talak ini nanti ya dikaitkan, disyaratkan harus dia si istri keluar dari rumah. Jika engkau keluar dari rumah, fa'anti tolik. Ya. Sehingga kalau dia tidak keluar, ya, maka ya tidak tertalak. Karena apa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Jadi syarat ditalak di sini harus dikaitkan, harus terpenuhi syaratnya dia keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah tertalak. Kalau tidak berarti tidak. Kemudian kita lihat di matan disebutkan wasyartu ya juzu an yata'akhkhara 'anil masrud. Syarat itu boleh diakhirkan dari masrud. Masrud dulu atau syaratnya dulu. Wa yajuzu an yataqaddama 'anil masrud. Ya. Jadi boleh syarat baru masrud, boleh masrud baru syarat. Ya. Jadi bisa kita lihat contohnya, ya. Syarat kalau didahulukan misalnya wa in kuna ulati hamlin fa'anfiqu. Ini syarat dulu, in kuna. Ya, masrutnya kan tadi infak, ya, nafkah. Ya. Syaratnya lebih dulu, ya. Jadi itu syarat dulu baru masrut. Ada pula kalau masrutnya dulu boleh baru syaratnya. Misalnya di surat An-Nisa tentang berkaitan dengan pembagian harta waris, bisa dilihat An-Nisa 11. Allah berfirman, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Ya. Nah, di situ apa? In kana lahu walad. Ya. Jadi wali abawaihi itu kedua orang tua, ya, bapak ibu masing-masing, dari keduanya sudus 1/6, kan, mimma taroka dari apa warisan yang ditinggalkan, ingkana lahu walad, dengan syarat kalau punya keturunan, ya. Muwarisnya punya keturunan, punya anak, maka nanti ini dapatnya 1/6. Jadi di sini syaratnya ingkana lahu walad diakhirkan, ya. Masrutnya yaitu dapat 1/6 itu masrutnya didahulukan. Jadi intinya boleh syarat baru masrut, boleh masrut baru syarat. Kemudian yang ketiga yaitu mukhasis yang mutasil, yang ketiga yaitu ditakkid dengan sifat. Jadi kan ada mukhasis mutasil ada 3, ya, istisna, kemudian ditakkid dengan syarat, kemudian dengan sifat. Maka di sini takkid dengan sifat, bahasnya lafadz yang am, ada lafadz am, ya, lafadz am umum. Jika nanti kemudian ada di tempat yang lain
yang lafadz am tadi diqaid dengan sifat, maka keumuman tadi maka dibatasi dengan sifat, ya, dibatasi dengan sifat. Contoh ya, jadi lebih jelas kita lihat contoh di syarah disebutkan ada lafadz raqabah, ya, budak. Itu di ayat yang kafaroh zihar, ya, di ayat yang menyebutkan kafaroh zihar, di situ fatahriru raqabah, ya, kafaroh zihar. Jadi Allah berfirman di Al-Mujadalah 3, walladzina yuzahiruna min nisaihim tsumma ya'udu lima qalu fatahriru raqabatim min qabli ayyatamasa. Di situ fatahriru raqabah, kafaroh zihar, ya, yang mengatakan anti kaumi, ya, ka zuhri umi, ya, seperti punggung ibuku, ya. Zihar ini kafarohnya itu adalah di Al-Mujadalah ayat 3, fatahriru raqabah, memerdekakan budak, cuman budak itu aja, ya. Nah kemudian ada kafaroh juga, yaitu kafaroh pembunuhan, ya, yaitu di surat nanti disebutkan di An-Nisa, ya, di surat An-Nisa ayat 92, nanti bisa dicek An-Nisa 92. Allah berfirman, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, di kafaroh qatl pembunuhan itu ada kafaroh memerdekakan budak beriman. Sedangkan di Al-Mujadalah 3, kafaroh zihar hanya menyebutkan fatahriru raqabah, yaitu memerdekakan budak saja. Maka apakah yang kafaroh zihar itu hanya memerdekakan budak saja, tidak ada qaid beriman sehingga dia budaknya kafir boleh, atau dibawa ke pengertian budak yang beriman sebagaimana di kafaroh pembunuhan di An-Nisa 92, maka di sini dibawa ke yang ada qaidnya. Jadi kafaroh pembunuhan itu ada raqabahnya, itu diberi sifat mukminah, ya. Jadi budak yang beriman. Di kafaroh zihar tidak ada kata-kata mukminah di ayatnya, hanya fatahriru raqabah. Nah kemudian para ulama memahami seperti ini, di bawah yang zihar tadi, kafaroh zihar adalah budak saja, itu maksudnya budak yang beriman. Kok tahu seperti itu dari mana? Dari An-Nisa 92, bahasanya kafaroh pembunuhan itu ada raqabah mukminah, maka yang kafaroh zihar dibawa ke situ juga, ya, dibawa ke pemahaman yang beriman. Sehingga untuk kafaroh zihar juga harus budaknya beriman kalau memerdekakannya. Jadi di sini musonif menyebutkan mutlak muqayyad sebenarnya di sini, tapi dimasukkan ke pembahasan am dan khos, yang biasanya ini dibedakan, ya, ada am, khos, ada mutlak muqayyad, tapi di Waraqat di sini disebutkan demikian, disebutkan di pembahasan taksis. Maka di matan disebutkan wal muqayyad bi sifah, yang diqaid dengan sifah yumalu alaihi al mutlak, maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad dengan sifah, seperti raqabah quyidat diberi qaid bil iman di fi ba'dil mawadhi, di sebagian dalil ayat, ya. Kemudian nanti di ayat yang lain maka nanti yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Maka tadi, ya, sudah kita jelaskan di kafaroh zihar itu mutlak, tidak ada tambahan mukminah. Di kafaroh qatl pembunuhan ada tambahan mukminah. Maka kafaroh zihar dibawa kepada pengertian yang ada tambahan mukminah, sehingga kafaroh merdekakan budak. Untuk yang kafaroh zihar juga budaknya harus beriman. Kalau budaknya enggak beriman, budak kafir, belum terpenuhi kafarohnya. Allahu a'lam bishawab. Demikian untuk taksis yang munfasil. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga Allah SWT memudahkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.